Kalau soal hukum, sudah clear kok, nggak ada masalah. 5 dari 9 hakim sudah sepakat. Kan ada pamannya Mas Gibran di MK. Iya, tapi pamannya Mas Gibran itu cuma 1, bukan 5. Gimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Awalnya ingin saya kontra argumentasi ini, tapi setelah dipikir ulang, sepertinya tidak akan saya bantah, tapi akan saya bantai. Yang pertama, jangan lupa, selain putusan 90 yang digunakan sebagai tiket untuk Gibran menjadi cawapres, ada beberapa putusan serupa lainnya. Ada putusan 29, putusan 51, putusan 55, yang saat itu sang paman tidak hadir dalam pengambilan keputusan. Dan hasilnya apa? Ditolak. Gibran gagal menjadi cawapres. Tapi anehnya ketika putusan 90, sang paman kembali hadir, ikut mengambil keputusan, dan boom, hasilnya berubah, putusan 90 dikabulkan, dan Gibran berhasil mendapat tiket untuk mendaftar cawapres. Yang kedua, jangan lupa investigasi Tempo berdasarkan informasi yang disampaikan oleh 2 pejabat tinggi Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa sang paman yang berjumlah 1 orang itu aktif dalam melobi hakim konstitusi yang lain. Apakah itu pantas? Dan yang ketiga, Anda harus paham bagaimana mekanisme pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi. Pengambilan putusan diambil melalui sebuah rapat yang bernama Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH. Berdasarkan pasal 66 Peraturan MK nomor 2 tahun 2021, RPH dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, sang paman, sebagai ketua sidang. Kemudian, pasal berikutnya mengatakan bahwa dalam hal putusan mahkamah tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka ketua pimpinan sidang menentukan arah kemenangan. Kita tahu bahwa putusan MK kemarin komposisinya adalah 5-4, 5 setuju, 4 menolak. Andai saja sang paman taat etik, maka hasilnya akan berubah. Kenapa? Karena jika sang paman tidak ikut menghadiri putusan itu, karena paham adanya benturan kepentingan, maka komposisinya akan berubah menjadi 4 melawan 4, seri. Maka berlakulah pasal yang tadi saya sebutkan, dalam hal putusan MK tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara pimpinan sidang menentukan arah kemenangan. Siapa pimpinan sidangnya saat itu? Kalau Ketua Mahkamah Konstitusi paham etik, dia tidak hadir, maka pimpinan sidang beralih ke Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Profesor Saldi Isra, yang saat itu berada di gerbong menolak putusan. Jadi kalau sang paman taat etika konstitusi, maka kemarin putusannya akan dimenangkan oleh rakyat, bukan oleh dinasti. Jadi keliru kalau dibilang hukumnya sudah clear, sudah jelas. Tidak ada yang jelas, tidak ada yang clear. Satu-satunya yang jelas adalah rakyat kecewa akibat konstitusi dihancurkan demi ambisi untuk mempertahankan kekuasaan. Pikir ulang.